Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kembali berjumpa dalam kabar sukacita bersama saya Budi Muda. Dan di kesempatan kali ini tentunya selain kita sudah menikmati pujian, kita akan diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Dan pemberitaan firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Rosalin Mohbia Umboh dari GPIG Jemaat Karmel Kuandang Gorontalo Utara. Shalom Ibu Pendeta, luar biasa hari ini kita akan menikmati pemberitaan firman Tuhan tentang tema belajar dari Maria dan Marta. Nah, akan seperti apa penyampaian firman Tuhan yang harus kita pahami, tapi sebelumnya seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu untuk membuka perjumpaan kita kali ini. Silakan Bu Rosalin. Ya, mari berdoa. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu sempurna. Di saat ini secara bersama kami akan belajar firman. Kami mohon pertolongan Roh Kudus supaya dapat memampukan kami untuk mengerti, paham, dan melakukan setiap firman yang kami baca, dengar, dan renungkan. Berkati kami ada di tempat ini sekarang dan berkati juga para pemirsa yang ada di rumah-rumah. Roh Kudus berkuasa atas kami semua. Amin. Amin. Baik Ibu Pendeta Rosalin, tentunya banyak hal yang kita harus belajar soal Maria dan Marta dalam kesempatan kali ini. Mungkin bisa dijelaskan di awal apa poin penting yang harus dipelajari. Iya.
Maria dan Marta adalah kakak beradik. Ya. Dan mereka punya satu saudara laki-laki, Lazarus. Maria dan Marta ini adalah wanita-wanita yang setia melayani Tuhan. Banyak kalau yang belum tahu, Lazarus itu bersaudara dengan Maria dan Marta ini, Iya. begitu? Oke. Jadi mereka dua tokoh perempuan dalam Alkitab yang luar biasa kerja pelayanan mereka. Tapi seringkali menjadi cibiran kepada Marta. Si Marta ini? Iya, Oke. karena Marta kalau dia melayani Yesus, ketika Yesus berkunjung di rumah mereka, dia sibuk menyediakan makanan. Oh, jadi kalau kayak Maria, zaman sekarang ini iya. konsumsi di dapur terus begitu ya? Oke. Seksi konsumsi. Seksi konsumsi. Sedangkan Maria, dia mendengarkan pengajaran Yesus. Nah, kita akan melihat di hari ini sisi positif dan apa sebenarnya yang harus dilakukan sebagai perempuan-perempuan zaman sekarang. Terutama kepada kaum perempuan, Iya, gitu ya? terutama kepada kaum perempuan. Yang sering kali disapa orang atau mengatakan pekerjaan mereka, kami adalah Marta-Marta di rumah. Yang konotasinya jelek. Sudah digunakan makna Iya. Marta ini begitu. Untuk orang yang memasak, kami ada memasak di dapur. Kalau ada Sibuk di ibadah, dapur, biasanya mereka disebut Marta. Sepanjang ibadah di dapur Iya. begitu. Oke. Kita akan melihat Ya. apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Iya. Ya. Silakan Ibu Pendeta Ya. Rosalia. Kita akan membaca bagian Alkitab dari Injil Lukas. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Apa makna yang harus dimengerti dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ini? Iya. Ibu Rosalia. Maria adalah seorang perempuan yang penuh dengan kasih. Maria adalah seorang perempuan yang setia, seorang perempuan yang taat. Sebagai seorang yang penuh dengan kasih, yang setia, yang taat, itu dia nyatakan melalui kesetiaannya mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengajaran Yesus. Marta, dia juga seorang perempuan yang setia, dia juga seorang perempuan yang baik, dia juga seorang perempuan yang mau melayani. Tetapi bedanya antara Maria dan Marta, Maria dia mau melayani Yesus dengan cara mendengarkan pengajarannya. Sedangkan Marta, dia melayani Yesus dan orang banyak terfokus kepada makanan. Karena memang waktu itu punya kebiasaan bahwa jika menerima tamu, maka tamu itu harus dilayani, diberi makan, dijamu.
Makanya Marta melakukan itu. Tetapi ada satu hal, sepertinya ketika Marta fokus di situ, ketika dia melihat Maria hanya duduk dan mendengarkan, timbul rasa iri. Iya. Dia timbul rasa iri, itu sebabnya dia datang kepada Yesus. Dia bilang kepada Yesus tadi, mulai capek karena dia disibukkan oleh semua, kan banyak orang yang mengikuti pengajaran. Semua harus dilayani. Baru melihat Maria yang cuma duduk, dia datang. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Muncul rasa lelah, muncul iri hati. Langsung datang di Yesus. Tetapi apa yang Yesus bilang? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Sebenarnya Yesus menyebut Marta 2 kali itu menunjukkan rasa sayangnya, kasihnya kepada Marta. Seperti kita kalau menegur anak-anak, misalnya Vanka, kan sebenarnya ada rasa sayang di situ. Nah, kasih ini yang mau ditegur, yang mau disampaikan oleh Yesus. Jangan engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi Yesus bilang cuma satu, Maria memilih bagian terbaik. Bukan berarti bahwa tidak bisa menerima tamu, kemudian melayani. Tetapi mau disampaikan yang lebih penting adalah mendengarkan pengajaran Yesus. Nah, kita lihat sekarang, di zaman sekarang, banyak orang yang karena ada ibadah di rumah, kunjungan, tidak masuk gereja. Bahkan mereka tidak ibadah ketika ibadah di rumahnya. Mereka sibuk. Dan itu jujur harus saya katakan bahwa terkadang pelayan khusus juga seperti itu. Ketika ibadah di rumah, tidak duduk untuk mendengarkan firman, tetapi sibuk menyediakan makanan dan minuman untuk menjamu tamu. Padahal orang lihat bahwa ternyata Yesus mau katakan adalah lebih baik mendengarkan pengajaran. Bagian terbaiknya di situ. Iya, itu bagian terbaiknya dan sering dilupakan oleh orang. Orang berpikir bagian terbaik ketika menyediakan yang terbaik lewat makanan, pelayanan yang terbaik. Itu sebabnya di gereja Karmel biasanya saya kalau ibadah saya cari dulu tuan rumah. Tuan rumah tidak mulai ibadah kalau tuan rumah tidak duduk. Jadi harus ada tuan harus rumah ada dulu. Apalagi kalau itu syukuran, tuan rumahnya tidak ada. Misalnya ulang tahun. Yang ulang tahun. Ibadah ulang tahun yang ulang tahunnya tidak ada. Saya selalu bilang ibadah tidak dimulai. Sebelum tuan rumahnya yang ulang tahunnya, yang bersyukurnya duduk di situ. Karena itu bagian yang terbaik. Mendengarkan firman. Iya. Dan ini kita belajar juga berarti ya mungkin bapak-bapak juga ya zaman sekarang banyak yang sibuk dengan perlengkapan ya kan, ibadah-ibadah di rumah-rumah ataupun ibadah-ibadah besar begitu justru sibuk dengan ya tidak hanya ibu-ibu makanan tapi bapak-bapak juga kadang sibuk juga mempersiapkan perlengkapan dan peralatan lainnya. Nah, ternyata Tuhan Yesus di sini memberi poin bahwa yang paling penting semua baik tapi ada yang bagian terbaik begitu ya. Apakah ini mengajarkan kita untuk berhikmat begitu maksudnya? Mungkin ya kalau menurut saya ya, artinya persiapan dilakukan tidak boleh di saat ibadah misalnya. Itu seperti itu apakah bisa? Iya, paling tidak harus seperti itu memang. Jadi minimal ketika jam ibadah semua sudah ada, sudah siap. Jadi tidak ada lagi yang harus kesana kesini. Istilahnya bahasa hari-hari. Mau kasih panas dulu. Soalnya saudari tadi udah baking. Oh begitu. Biasa mau kasih panas dulu, jaga di dapur kan. Paling tidak
tidak ada lagi kalimat-kalimat yang seperti itu yang keluar. Ketika jam ibadah, semuanya sudah duduk siap untuk mendengarkan firman Tuhan, karena itu tadi bagian yang terbaik itu. Bukan berarti Marta tidak melakukan yang terbaik, bukan. Itu bukan hal yang salah juga. Iya, gitu kan? itu bukan hal yang salah. Tapi ada yang lebih baik. Itu tadi berhikmat untuk menjadi orang yang percaya. Nilai apa yang Tuhan Yesus lihat karena sempat mengadu kan, Marta mengadu kepada Tuhan Yesus. Tapi untungnya Marta mengadu ya, maksudnya bicara kepada Tuhan Yesus saat itu. Kalau tidak, kita tidak dapat pelajaran penting dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya begitu ya. Apakah memang itu harus kita pelajari juga, bahwa apa yang nilai yang Tuhan Yesus mau lihat dari antara Marta dan Maria ini? Baik, sebenarnya kita lihat dulu sedikit, kita mundur ke Injil Matius. Oke. Waktu Yesus dicobai, Yesus mengatakan bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Jadi dari firman. Yesus mau mengatakan sebenarnya Marta tidak melakukan hal yang salah. Iya. Tapi dia tidak bisa melakukan itu di saat firman itu sedang diajarkan. Iya. Tidak bisa melakukan hal kesibukan-kesibukan yang bersifat duniawi ketika ada dalam pengajaran Yesus. Karena betul mereka akan makan nantinya, tetapi yang paling pokok tujuan untuk ada di rumah itu, di tempat itu, tujuan orang-orang datang bukan untuk makan. Bukan untuk menerima pelayanan dari Marta, tetapi mendengarkan Yesus. Yang Yesus katakan. Yang justru Marta yang seharusnya ada di dalam rumah itu, karena dia tuan rumah, justru tidak punya kesempatan yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan karena salah ambil tempat. Lebih menyibukkan diri untuk persiapan-persiapan jasmani. Ya, itu apakah bisa kalau kita kaitkan dengan kehidupan selain ibadah di rumah ataupun melayani orang yang datang begitu ya? Apakah bisa juga kita kaitkan dengan bagaimana aktivitas kita mengambil waktu untuk beribadah, kesibukan itu? Nah, jangan dijawab dulu Ibu Pendeta, karena kita akan melanjutkannya dalam kabar sukacita setelah pesan-pesan berikut ini. Kami segera kembali. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan
selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, masih dari GPIG Jemaat Karmel Kuandang Kabupaten Gorontalo Utara, kita masih belajar soal bagaimana kisah Maria dan Marta, begitu ya Bu Pendeta Rosalin. Dan tadi sudah digambarkan bahwa bagian yang terbaik saat ibadah adalah mendengarkan firman Tuhan atau ikut dalam ibadah. Nah, saat ini juga mungkin kalau sebelum jeda saya bertanya, kita relatekan dengan kehidupan sehari-hari, artinya memang kadang juga kesibukan ya secara duniawi yang disampaikan Bu Pendeta tadi mengambil waktu untuk kita beribadah. Jadi berpikir minggu ini lagi mau jualan di sana soalnya masih ada minggu depan untuk ibadah misalnya. Karena mungkin ada yang berpikir begitu, atau ada aktivitas lainnya, ya kita kan bisa ketemu lagi ibadah berikutnya. Itu seperti apa harus dipahami agar fokus mengambil bagian yang terbaik ini, caranya seperti apa, Bu Pendeta? Iya. Untuk mengambil bagian yang terbaik dalam persekutuan ibadah memang tidak semudah yang kita pikirkan. Kadangkala ada yang dalam persekutuan tapi pikirannya di luar. Itu lagi, ada lagi yang seperti itu ya. Iya. Saya suka sekali mengambil contoh jika sedang ibadah, tiba-tiba mendung, gelap, Sedang ibadah, mau hujan, gelap, oke. Ya. Kita bisa melihat ada anggota-anggota jemaat tertentu yang akan keluar. Sudah mulai gelisah begitu? Gelisah, keluar dia keluar tapi dia akan kembali. Cuma butuhkan 5-10 menit. Iya. Pas selesai ibadah dia akan berkata, tadi pas khotbah saya pulang. Tanya, kenapa? Soalnya mau hujan, ada jemuran di rumah. Jemurannya diangkat Padahal dulu. dia sudah di dalam, sudah mau mendengarkan bagian terbaik itu. Iya. Tapi bagian terbaik itu tidak bisa terlewatkan karena pemikiran-pemikiran atau kekhawatiran-kekhawatiran yang melanda. Sama kayak Marta tadi ya, mungkin jangan sampai orang tidak bisa makan. Nah, ini jadi dia kewalahan sendiri. Karena pemikiran-pemikiran yang melanda yang membuat orang khawatir. Jadi seperti itu. Dan karena kesibukan juga sering orang berpikir bahwa biar Joh nanti berikut mau ibadah. Padahal kesempatan untuk beribadah itu belum tentu akan kita dapat. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan ini ya, detik berikutnya, jam berikutnya. Cuma memang idealisnya seseorang bisa mengubah dia. Idealis seseorang bisa mengubah. Saking idealisnya dia berkata bahwa tidak ibadah yang penting saya tidak berbuat dosa. Oh, ada juga yang sering bilang begini. Belum tentu yang masuk gereja dan yang tidak masuk gereja siapa yang lebih, akan selalu taraf ukurannya itu dosa. Siapa yang lebih berdosa. Selalu ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Padahal seharusnya kita bukan belajar tentang siapa yang lebih berdosa. Tetapi bagaimana kita yang berdosa ini
dengan setia mendengar firman, mendengarkan bagian yang terbaik itu, berubah, dibaharui, tidak lagi hidup dalam dosa. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sering kali membuat orang tidak begitu betah. Dan kadangkala juga orang tidak mau mendengarkan bagian yang terbaik karena merasa tersinggung dengan pengajaran, kan? Dibilang tidak boleh seperti ini, dan itu kena atau Kena di hati. iya, kena di hati, langsung tersinggung. Ini pasti untuk saya. Membuat orang tidak mau mendengar bagian terbaik itu. Padahal bagian terbaik itu yang akan mengubah. Justru mengubah. Iya, yang akan mengarahkan untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi memang agak susah bagi kita untuk menyampaikan itu kepada orang percaya karena tidak semua orang mau menerima. Banyak yang kita lihat bahwa seperti setia, tapi sebenarnya apa bahasanya, kamuflase. Topeng begitu. Topeng, iya, topeng. Menggunakan topeng. Cuma kelihatan di luar saja. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Karena itu kalau Maria memang sedikit berbeda dengan Maria. Maria keinginannya memang dari hati untuk melayani. Tetapi dia timbul pertanyaan seperti itu, langsung Yesus sapa dengan kasih, Maria, Maria, mengapa engkau mengkhawatirkan? Marta. Iya, Marta, Marta, mengapa engkau mengkhawatirkan dan menyusahkan diri? Nah, kita juga terkadang suka menyusahkan diri, menyusahkan Kita diri diri sendiri. sendiri yang Iya. menyusahkan. Diri sendiri menyusahkan diri. Biasa saja, mungkin sudah tahu ini hal yang tidak boleh dibuat. Kita mau coba. Mencobai diri. Iya, gitu mencobai ya. diri. Mencoba, setelah kita susah, sering ada yang bilang bahwa ya ini Tuhan, cobaannya Tuhan. Padahal kita yang buat Muncul sendiri. dari diri sendiri. Ini sama seperti ini kan, Maria seakan-akan mau minta Tuhan, Yesus harus menyuruh Maria. Menegur Maria malah ya. Menegur Maria supaya Bantu. membantu dia, membantu Marta, tetapi justru dia yang ditegur. Ini dan bicara tentang tanggung jawab, bukan juga membenarkan sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Maria. Paling tidak mau disampaikan bahwa dalam perjalanan kehidupan secara khusus, kalau untuk pesan firman bagi orang, hidup ini harus seimbang. Oh, ada keseimbangan. Iya, Oke. jangan semua hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana juga kita mau melayani sesama. Jadi terkadang berpikir bahwa asalkan saya harus begini, saya harus itu, pementingan diri sendiri. Tapi bagaimana kembali kita harus hidup untuk memikirkan juga orang lain. Maria, betul dia memilih bagian yang terbaik. Marta juga dia memilih bagian yang terbaik menurut pemahaman dia. Tapi ternyata kita harus melihat bahwa kita harus seimbang dalam hidup ini. Keseimbangan dalam hidup. Keseimbangan dalam hidup. Kadang-kala waktu kita untuk Tuhan 2 jam di gereja, kita keberatan, terlalu lama pengkhotbahnya. Nah, begitu kan? Untuk di gereja terlalu lama pengkhotbahnya. Tidak ada waktu. Sehingga banyak juga selain di gereja, di ibadah-ibadah di rumah, merasa bahwa ibadah itu mengganggu aktivitas. Waduh. Ya, mengganggu aktivitas karena seharusnya saya harus di sini jam begini, tapi karena ada ibadah saya tidak bisa lagi ke situ. Ya, kebiasaan-kebiasaan kan seperti itu. Jadi memang padahal 24 jam Tuhan buat, 2 jam kita mau beribadah sangat susah.
sangat susah untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangankan mendengarkan firman Tuhan, tapi bagaimana kita mau memberi diri untuk membaca firman secara pribadi, menjalin hubungan dengan Tuhan, menjalin keakraban, semakin mengenal Tuhan, itu terkadang kita abaikan. Karena masih berpikir tentang siapa saya adalah orang yang mampu, saya adalah orang yang kuat, sehingga seakan-akan tidak membutuhkan Tuhan dalam hidup. Berarti keintiman dekat dengan Tuhan itu harus selalu ada ya. Iya. Tapi sebenarnya tadi disampaikan Ibu Pendeta Rosalin, keseimbangan. Sebenarnya berarti ada poin positif dari Marta, ada poin positif dari Maria yang sebenarnya kita bisa pelajari keduanya begitu ya. Itu yang mungkin berhikmat tadi ya. Kita boleh sibuk mempersiapkan segala sesuatu, tapi tidak mengambil waktu tidak ibadah. mengambil waktu ibadah, iya. Ini yang harus kita, tapi Maria juga tidak bisa kita contoh kalau misalnya dia cuek dengan tanpa ada persiapan, begitu ya. Iya. Itu yang mungkin bisa dijelaskan kembali ya Ibu Pendeta. Iya, sebenarnya Maria, bacaan Alkitab kita jelas sekali, pas Yesus datang dia langsung duduk. Standby langsung ya. Sepenuhnya. Marta dia masih tahu bahwa ada orang Yahudi, kalau ada tamu, mereka harus melayani. Mereka harus memberi makan, memberi minum. Itu yang diingat oleh Marta. Cuma Marta kebablasan. Sampai Tuhan Yesus sudah sampai harus ditegur. Masuk datang. Apalagi dia menjadi, ya saya bilang tadi, iri. Karena kelelahan, karena kesibukannya, dia iri dengan Maria yang cuma duduk-duduk saja menurut dia. Jadi memang sebenarnya keseimbangan tadi itu yang butuh hikmat. Bagaimana kalau di zaman sekarang mau diterapkan, mau diaplikasikan. Seandainya ada persekutuan ibadah di rumah, siapkanlah itu sebelum waktu ibadah. Selesaikan semua itu sebelum waktu ibadah. Supaya giliran beribadah dari awal sampai akhir, waktu terbaik itu betul-betul dipergunakan dengan baik. Baik, Ibu Pendeta Rosalin, tentunya waktu yang terbaik adalah dekat dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, firman Tuhan. Nah, apa yang akan terjadi kalau misalnya ini buat ya bukan mau menakut-nakuti begitu ya, tapi apa yang kita akan alami, jalani kalau kita jauh dari Tuhan dan jarang mendengarkan suara Tuhan, karena itu kan yang terjadi pada Marta, tentunya sampai Tuhan menegur begitu. Iya. Kita pindah ke bagian lain dari Alkitab. Kita pindah ke Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1. Ayat 1 sampai 3. Kalau kita mau ngambil bagian terbaik itu dalam persekutuan mendengarkan firman, kita akan disebut sebagai orang yang berbahagia sebenarnya. Kita akan berbahagia. Dan orang yang mau, yang berbahagia adalah orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang mau merenungkan itu siang dan malam. Akibat dari sisi baiknya, sisi positif, ketika kita mau dekat dengan Tuhan, ketika kita mau membaca firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam. Ayat 3 dalam Mazmur bilang, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang berbuah pada musimnya, menghasilkan buah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Dan yang paling luar biasa apa yang dilakukannya selalu berhasil. Itu kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, kalau kita mau punya hubungan intim dengan Tuhan, maka hal-hal yang berbahagia, hal-hal yang baik itu yang akan menjadi miliknya kita. Wow, luar biasa. Luar biasa kan? Itu yang menjadi pokok yang harus kita ingat terus begitu ya, bahwa ya itulah kalau kita selalu merenungkan dan kesukaannya firman Tuhan ya, merenungkannya siang dan malam begitu. Iya, siang dan malam, bukan cuma di waktu ibadah. Justru siang dan malam. Dalam bekerja,
renungkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan melarang kita berbuat sesuatu yang tidak adil, yang tidak baik, yang tidak benar, berarti kita tidak boleh buat. Ya. Bagaimana kalau ada yang berkata begini, Ibu? Paling firman Tuhannya itu lagi. Kan ini kan yang orang yang punya banyak alasan untuk gampang dengar firman Tuhan itu. Nanti bisa mungkin kan paling yang di Ibu Pendeta Rosalin paling khotbahnya itu lagi begitu. Nanti dulu saya mau bikin ini dulu, bikin itu dulu. Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan berjeda lagi, kita akan kembali dalam Kabar Sukacita. Tetaplah bersama kami. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Kembali dalam Kabar Sukacita, masih dengan tema pemberitaan firman Tuhan yang kita diskusikan bersama, yakni belajar dari Maria dan Marta. Nah, sebelum jeda tadi kita juga bahas bahwa
prioritas yang atau bagian terbaik dalam satu ibadah atau hubungan bersama Tuhan adalah mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Tapi inilah namanya manusia, kadang banyak alasan begitu ya, selain tadi sibuk mungkin mempersiapkan pelayanan, melayani jemaat yang datang ataupun tamu. Yang kedua adalah ada alasan orang bilang kan firman Tuhan, paling saya ini sudah hidup Kristen 30-40 tahun. Paling firman Tuhan yang disampaikan ya itu lagi. Jadi gampang lah nanti kita dengar khotbah di lain waktu lagi. Nah seperti apa untuk mengingatkan orang-orang percaya umat Kristen yang punya pemahaman seperti itu Bu Pendeta? Iya, itu memang sering terjadi. Sebenarnya ini untuk menurut saya, saya pribadi, misalnya saya membaca Alkitab tentang Maria dan Marta, dibaca berulang-ulang pun harus diakui belum sepenuhnya mampu untuk melakukan itu. Sudah dibaca berulang-ulang pun direnungkan berulang-ulang pun belum tentu sepenuhnya mampu kita lakukan. Jadi kalaupun di suatu tempat ada pendeta, ada gembala sidang membaca firman yang menurut orang hanya itu saja pertanyaannya. Pertanyaannya bukan kepada sang pendeta, tentu kepada pendengar yang mendengarkan firman. Apakah firman yang disampaikan ini sudah dilakukan? Jangan-jangan diulang karena memang belum dilakukan. Ya kan seperti itu. Dan memang baca firman bicara tentang Maria dan Marta di satu gereja atau di satu tempat dan di tempat lain bisa ada versi beda sesuai dengan tafsirannya. Kan seperti itu. Ada yang memang menyalahkan langsung kepada Maria. Ya kan? Tapi sisi baiknya tidak dilihat bahwa dia memang melakukan hal pelayanan. Oh Marta, oke. Iya, sorry bukan Maria, Marta. Ada yang langsung bilang dia salah. Kenapa harus jadi seperti itu? Tapi ada juga yang akan melihat dia dari sisinya yang lain. Ya, dari sisi kebutuhan. Jadi memang untuk membuat orang mau mendengarkan firman bukan hal yang mudah. Itu yang seperti saya sampaikan tadi di awal. Banyak orang duduk dalam gereja mungkin dalam persekutuan tapi pikirannya jalan-jalan. Ya. Saya kasih contoh sedikit di Jemaat Karmel biasanya kebetulan ada penatua kan. Nanti kalau mau sharing juga boleh. Jangan sampai ada pengalaman pribadi. Saya suka begini, di awal ibadah saya harus tanya dulu sehat ini. Saya suruh lihat dulu yang di samping kiri kanan. Kasih senyum dulu samping kiri kanan sambil tegur sapa. Saya katakan, kalau sudah saatnya untuk dia mendengarkan firman. Sehingga tidak ada lagi yang bicara di kiri kanan. Iya, sudah diberi kesempatan pendeta, kan. Supaya betul-betul firman itu tertanam, bukan cuma sekedar didengar, pas praktek hidup setiap hari lupa firmannya. Dan seringkali kami di Karmel harus ditanya seperti bacaan kemarin itu apa? Itu trik yang di bacaan minggu lalu apa? Ada ujiannya. Iya. Supaya ingat enggak? Dibaca lagi enggak ini firman di rumah? Jangan-jangan cuma di gereja, cuma di tempat ibadah. Jadi harus diingatkan kembali, oh iya. Minggu pertama pertanyaan mungkin mereka masih lupa. Kedua, ketiga, pas ditanya apa bacaan minggu lalu? Sudah siap semua. Kan berarti siap untuk datang bersekutu, berarti ingat. Saya juga sering, memang di Karmel dibuat seperti itu supaya kami boleh bertumbuh bersama. Jadi memang tidak semua juga bisa menerima karena tidak bisa semua terima firman dengan sukacita. Pasti berbeda-beda. Iya, pasti berbeda-beda.
Jadi kalau ada yang terima tidak dengan sukacita, Ya harus belajar ya untuk menerima dengan sukacita harus juga. belajar dia untuk menerima dan harus belajar juga ketika para pendeta, Iya, gembala, pengkhotbah, harus pengkhotbahnya harus dengar cerita kenapa yang si A, si B, si C tersinggung. Kita harus siap supaya mampu untuk kembali memberikan pemahaman yang lebih baik lagi untuk si A, si B, si C yang Dan itu pasti terjadi ya. ya, Tapi dan itu pasti terjadi memberi di diri mana-mana untuk- ada Oh. yang seperti itu. Baik Bu Pendeta, mungkin ada yang mau share soal belajar dari kisah Maria dan Marta ini atau pengalaman pribadi ibu-ibu, dan ini mewakili kaum wanita juga begitu ya, Iya. kalau di rumah saat ibadah lebih memilih dengar firman Tuhan atau sibuk ada yang mau di sharing? Kalau belum kita lanjutkan dulu ya Bu Pendeta, mungkin sudah mulai merenung ini ya, jangan Sebenarnya sampai mungkin dilakukan di rumah. saat Ada, ibadah. sebenarnya tadi di sana mereka sudah bercakap, mau bertanya, Iya. mau sharing, Hmm. mau, ya silakan. Ada silakan. Ada yang mau? Oh masih pas. Ya. Jadi memang hal ini kalau soal langsung ditodong begitu mungkin karena memang ini berhubungan sekali dengan kaum perempuan istilahnya. Maria dan Marta ini menjadi satu contoh yang nyata begitu ya dan relevan ya. Jadi meskipun ini terjadi di zaman Tuhan Yesus berapa ribu tahun lalu, tapi di dunia nyata sampai sekarang, Sampai sekarang itu masih dilakukan oleh kaum wanita terutama. Ini belajar. Dan justru mereka menggunakan nama Marta. Oh ada orang yang memilih lahir. Bukan maksudnya di ibadah saya ini Marta. Berarti dia kalau bilang saya ini Marta, dia di dapur itu. Selama ibadah dia pasti ada memasak. Sibuk di dapur. Dan itu sebenarnya tidak tepat. Iya, tidak salah tapi kurang tepat Kurang begitu tepat, ya. iya. Kita tidak bisa menghakimi juga. Iya, nggak bisa. Itu salah, itu tidak boleh dilakukan. Nanti Yesus juga kan tidak mengatakan bahwa Marta salah. Yesus menegur dengan sangat lembut. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Jadi yang perlu itu cuma satu, mendengarkan firman Tuhan. Hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Nah kalau kita lihat Marta itu kan selalu pasti memilih saat Tuhan Yesus datang, memilih untuk duduk dan mendengarkan. Maria. Iya. Maria memilih untuk duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Nah sikap seperti ini kan sulit untuk dimiliki kalau kita ya seperti tadi, rasa hausnya sudah tidak ada, rasa ingin tahu lebih dalam sudah tidak ada. Nah bagaimana agar orang percaya ini akan terus haus dengan firman Tuhan Bu Pendeta? Apakah nanti ditegur oleh Tuhan atau mengalami sesuatu baru bilang ini, waduh. Kita bisa melihat cara Yesus mengajar. Cara Yesus mengajar, dia tidak langsung mengatakan ini yang benar dan ini salah. Tetapi Yesus selalu memberikan perumpamaan, dan perumpamaan yang diberikan oleh Yesus memang berhubungan langsung dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi tidak terlalu sukar untuk dipahami oleh orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus. Jadi mungkin untuk zaman sekarang bagaimana para pengkhotbah harus menyampaikan firman dengan cara yang mudah untuk dipahami oleh para pendengar, supaya mereka tidak pulang dengan apa kosong tadi yang juga ya, datang yang kosong dibilang, pulang kosong. iya, seperti itu. Masih bagus kalau datang kosong pulang kosong, datang kosong pulang dongkol itu yang parah. Sudah bukan kosong lagi, pulangnya dongkol marah-marah begitu. Kan seperti itu. Nah. Jadi tinggal bagaimana para pengkhotbah menggunakan cara yang baik supaya para pendengar, jemaat yang mendengarkan khotbah itu tertarik dan mengerti. Bukan cuma sekedar tertarik, tetapi paham. Dan itu mengundang juga ketertarikan untuk selalu ingin mendengarkan firman Tuhan. Nah, tidak terasa kita sudah ada di akhir perjumpaan kita dalam Kabar Sukacita kali ini. Kembali garis besar kesimpulan apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa, umat-umat Tuhan yang sedang menyaksikan tentang pelajaran dari Maria dan Marta ini, silakan. Iya.
Pelajaran penting saudara-saudara yang harus kita ambil dari kisah Maria dan Marta adalah bahwa ternyata mendengarkan firman adalah hal yang paling utama dan terutama dalam hidup kita. Mendengarkan apa yang disampaikan, belajar firman itu yang harus diutamakan. Memang kita membutuhkan yang dinamakan makanan, minuman untuk kebutuhan jasmani. Tetapi yang paling utama bagaimana kita berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan rohani kita. Bukan cuma untuk hidup ini, tetapi untuk tujuan akhir hidup kita. Yang pasti tujuan akhir hidup kita bukan hidup bahagia di dunia, bukan memiliki segala sesuatu yang ada di dunia, tetapi tujuan akhir kita adalah bersama dengan Bapa di sorga. Diam bersama Bapa di sorga. Luar biasa. Ini menjadi firman Tuhan yang memberkati. Bagaimana pelajaran ini penting untuk kita lakukan, bahkan sampai saat ini relevan, ya, Ibu Pendeta. Dan ini menjadi kesimpulan yang sudah disampaikan, dan kita akan berdoa agar firman Tuhan ini bisa selalu menjadi renungan dan yang terutama bisa kita lakukan bersama. Begitu ya, Bu? Silakan. Iya, saudara-saudara, mari kita berdoa. Firman sudah kami baca, dengar. Kami sudah belajar bersama. Kami mohon pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus untuk menuntun, menjaga, dan memampukan kami melakukan semua kehendak-Mu. Ajar kami supaya tetap setia dan rindu untuk mendengarkan firman, tidak berfokus pada segala hal yang bersifat duniawi, tetapi memfokuskan diri kepada setiap hal rohani, supaya kami semakin bertumbuh dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, diberkatilah terus TVRI Gorontalo, para pimpinan, staf, kru yang ada. Diberkati dengan sehat, dengan kuat, dan hidup bahagia bersama dengan keluarga. Diberkatilah kami semua yang boleh mengambil bagian dalam acara Kabar Sukacita di hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selamanya. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Ibu Pendeta Rosalin dan dari GPIG Karmel Kuandang Gorontalo Utara. Inilah perjumpaan kita dalam Kabar Sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang.
Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku disayang